Amin. Amin. Kita masuki pada bab tentang yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin melakukan di malam ini berkaitan dengan i'tikaf masjid. Supaya kita lebih semangat lagi melakukan amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari beliau betul-betul memaksimalkan diri untuk selalu melakukan i'tikaf. Sedangkan lebih-lebih sebelum beliau meninggal, hari. Jadi malam ke-10 itu sudah beliau 11 ke atas sampai malam terakhir daripada Ramadan itu beliau i'tikaf. Itu tanda-tanda semakin kuatnya ibadah yang dilakukan Rasulullah dengan i'tikaf. Al-i'tikafu riyadhatun ruhiyatun. Yang namanya i'tikaf itu merupakan riyadhah, merupakan suatu latihan yang bersifat ruhani. Sifatnya bagaimana menguji hati kita betul-betulkah ketika sudah masuk di masjid niku kita saged fokus niat i'tikaf itu atau masih kita itu terpikirkan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Totalitas untuk diri kita bagaimana pada pusaran-pusaran energi yang betul-betul energi setelah pun sesuatu yang kuat nih, sesuatu yang di situ di dalamnya sudah dilakukan ritual-ritual keagamaan, ritual-ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tujuan bagaimana ruhani kita ketika nanti bersentuhan dengan tempat yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mendapatkan asar. Asar itu bahasanya apa? Jawanya itu labet atau pengaruh atau bekas dari sesuatu yang kita setiap saat kita lakukan untuk ibadah. Jadi yang pertama memang diniati kita riyadhah itu melatih diri, ya, melakukan kebaikan secara ruhani. Jadi riyadhah kalau bahasa fisik nu riyadhatul badaniyah itu senam olahraga, ya. Senam olahraga itu riyadhatul badaniyah, tapi ini riyadhatul ruhiyah secara wa tazkiyatun nafsiyatun dan pembersihan jiwa. Yang kedua, fungsi i'tikaf itu adalah untuk membersihkan jiwa kita. Karena itu kita belajar untuk introspeksi diri, meneliti diri, muhasabah terhadap diri kita. Sifat-sifat yang masih menonjol dari keburukan kita itu misalnya apa? Oh, saya itu ternyata ibadahnya lebih banyak tendensi riyaknya, sum'ahnya misalnya. Oh, ternyata saya masih takaburnya tinggi sekali. Oh, ternyata diri saya itu sangat meremehkan orang lain. Oh, saya ini ternyata bakhil, saya itu masih mudah untuk hasud kepada orang lain. Oh, saya ini termasuk orang yang malas, kurang bersemangat. Oh, saya ini memiliki wahm, istilahnya mudah suudon misalnya. Dan sebagainya. Kita memang waktunya adalah ketika kita melakukan yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu artinya berhenti. Atau kalau dalam ibadah haji itu orang yang wukuf, mandek, melakukan satu tidak beraktivitas. Okay. Wa tadhirun lil qalbi wal aqli, mensucikan hati dan pikiran mungkin ingin melukai orang lain, pikiran ingin melakukan kecurangan, hati yang istilahnya kurang qanaah dengan Rasulullah maring Gusti Allah dan lain sebagainya. Itu kita kaji terhadap diri ini. Akhirnya apa tahu
watekku iki sing sulit untuk diobati. Kalau watuk kan gampang diobati nggih. Watek iki sing harus, karena kalau umpamanya tidak ada iktikaf niki nggih awake dhewe angel. Ora ditontoni Kanjeng Nabi ngono kena melakukan ritual sendiri di rumah apalagi itu agak berat. Makanya ini ada diberikan oleh Allah tempat yang istimewa, waktu yang istimewa. Dan kita memang ya ada niatnya nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala niku. Min ghalabati aghrotid dunya ala nafsil mu'mini. Mensucikan hati akal daripada terkalahkan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi bagi hambanya Allah yang mukmin. Jadi bagaimana harus akhirnya awake dhewe gur ngingokne wekdalipun iki menang ndi lek ditimbang ngoten lho. Awake dhewe timbangan pamane ini antara dunia dan akhirat itu kita itu menang mana? Harus diwadduhani kok. Akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguhlah akhirat itu khairul laka minal ula, lebih utama daripada kehidupan dunia. Kita kalau tahu itu wong jenenge awake sak dhewe diwehi sak lawase lawas untuk mencapai kebahagiaan dibandingkan hanya kebahagiaan yang sementara saja. Kita kok memilih yang umpamanya dunia, itu kan berarti pikiran kita tidak sehat. Yang sehat adalah ketika orang memilih, orang mendapatkan sesuatu anugerah yang sifatnya paripurna, yang tak berkesudahan-sudahan. Ini pikirannya sehat. Wa takunu fil masjidi tafarruqan lillahi subhanahu wa ta'ala wa li ibadati. Hendaklah iktikaf itu dilakukan di masjid dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada dan beribadah kepadanya. Yarja'u ilaiha alladziina yastaduna syauqan ila ridallah. Dilakukan oleh orang yang ingin menambahkan yakni kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap kepadanya juga maghfirah dan mendapatkan cinta. Yang namanya ini iktikaf itu diharapkan memang kita adalah mencari ampunan dan maghfirah serta mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lek basane wong tambah digatekne karo Gusti Allah. Digatekne, ditresnani Gusti Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur kehidupan kita, menentukan enak dan tidaknya kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah dilakukan di masjid. Mushola mboten saged. Melakukan iktikaf kok ning mushola mboten. Riyadatul i'tikafi riyadatun qadimah. Ini merupakan suatu latihan yang sifatnya sudah dahulu, sebelum Islam pun sudah ada. Jadi sudah dilakukan oleh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nglakoni itu sebelumnya sudah wonten. Orang jahiliyah pun sudah melakukan iktikaf. Makanya ngaten iki. Rawal Bukhari anna Umar radhiyallahu qala ya Rasulullah, suatu ketika ini ada riwayatnya di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar radhiyallahu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binazrika." Namanya sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Duh baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh aku ini orang yang bernazar pada masa dulu aku masih jahiliyah, pada aku masih belum mengenal Islam, bahwasanya aku akan beriktikaf pada malam hari di Masjidil Haram." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tunaikan apa yang menjadi nazarmu." Hal ini menegaskan
bahwasanya iktikaf itu bukan hanya pada masa Islam, bukan saja dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelumnya sudah ada dilakukan. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa takafa azwaj juhu min ba'di rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Aisyah ummul mukminin juga meriwayatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selalu iktikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau mangkat disedani, dalam artian beliau dipanggil oleh Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu istri-istri beliau sepeninggal beliau selalu melakukan iktikaf di masjid. Ini riwayatnya Sahih Bukhari Muslim. Tentu tidak ada keraguan. Panjenengan ibu-ibu pengen iktikaf monggo, tapi yang penting dalam keadaan suci. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Bukhari ya'takifu fi Ramadan asrata ayyam. Kanjeng Nabi melakukan iktikaf ini biasanya 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubidha fihi, selama adapun ketika beliau pada tahun di mana beliau itu mangkat, pada tahun beliau wafat, i'takafa 20 yauman. Maka pada waktu hari di mana tahun beliau itu wafat, beliau i'tikafnya tidak hanya 10 hari tapi berapa? 20 hari. Wa manal i'tikaf iqamah kamilah fil masjid. Yang namanya i'tikaf itu adalah berdiam diri secara sempurna di masjid. Wa adamul khuruj minhu muddatan muayyanatan, dan tidak keluar darinya dalam masa tertentu. Ala niyati taqarrubi lillahi wa ajalla. Jadi niatnya memang taqarrub ilallah. Saya ingin mendekat diri kepada Allah. Penak dhewe kaya brokane Ahmad karo kancane iki. Wis dadi marbot, mlebu pengen suwine dadi iktikaf terus. Wis lah Siti Maryam main dulu jadi ning manggoni cedhek masjid ngoten kok nggih. Niku dadi wong utama, gadah putra Nabi Isa alaihi salam. Jadi awake dhewe orang pilihan loh, orang jadi marbot itu. Kalau tidak itu ya enggak kuat ya. Penak ning koso ya. Sampean bengi-bengi nyatane ngene sahur ngene bengi. Liyane wong padha nikmat wong tidur sampean ya nyiap ning ngaji, nyiap ning apa-apa. Sore TPA dan lain sebagainya. Wa huwa sunnatun hina yatatawwa'u bil muslimin tilqa'i nafsihi. Jadi ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di watata'akadu sunniyatuhu fil ashril akhiri min Ramadan. Dan dikukuhkan sunnahnya ini pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa idza nazarahul muslimu kana wajiban ayyuaddihi. Jika seorang muslim kok bernadar, aku besok kalau umpamanya lulus menjadi PNS, saya tak iktikaf, wajib hukumnya untuk menunaikan iktikaf tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pokoknya hari ini temanya sampai selesai tentang iktikaf ini ya. Walaysa lil i'tikafi waktun muhaddatun. I'tikaf itu tidak dibatasi oleh waktu. Wa mata makasal insanu bil masjidi muddatan biniyatil i'tikaf. Maka siapapun kok dia berdiam diri di masjid pada waktu yang tertentu dengan niat i'tikaf, maka dia orang yang i'tikaf mu'takif. Setelah sholat masuk di sini walaupun sebentar, setelah langsung masuk. Makanya kalau ada tulisannya enak. Dengan kalau melihat di situ itu langsung nawaitul i'tikaf sunatalillahi ta'ala. Melihat ini masuk terus ngoten ini niat i'tikaf wis enak. Nanti terus langsung itu ganjaran i'tikaf. Ini biar dipikir nih Pak.
ketua takmir nenek tulisannya di misalnya itu kan orang kalau nggak ada tulisannya itu nggak terbimbing itu. Tapi kalau ada tulisannya itu mudah terbimbing. Kita dari luar masuk itu, oh iya ya, timbane aku kurang meneng wae ini ora salat tok ya aku niat iktikaf. Ganjarannya betul-betul gede ini. Nggih. Fa idza kharaja falau ayujad. Tapi nanti kalau dia sudah keluar dari masjid ke sana walaupun di sini itu 5 menit atau berapa 10 menit lah. Misalnya keluar ini harus masuk lagi kalau niat harus niat lagi ngoten nggih. Fa idza kharaja jika keluar dari masjid maka hendaklah dia berniat lagi atau memperbarui niatnya. Ya juzu dalika dan itu sah-sah saja boleh. Wis tak mulai sih tak cukup apa jenenge perbekalan misalnya ngoten. Amal itikaful mangdur fayajibu alai ayyuaddi alal wasil ladzi nadzaru bi. Sedangkan yang iktikaf yang karena nazar maka wajib untuk menunaikannya sebagaimana nazarnya itu bagaimana nggih. Yang selanjutnya rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya niat yang pertama al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Oh ini neng kono, manggon neng masjid, orang neng musola, orang neng tempat yang lain. Yang kedua niat, adanya niat. Makanya itu niat itu apa toh? Melakukan suatu perbuatan yang dibersertai dengan apa namanya itu tadi dengan azamnya diniatkan dibarengkan seperti sholat ketika Allahu Akbar kita lidah kita mengucapkan Allahu Akbar tapi di hati usolli fardhu apa itu di hatinya di situ yeah. Syurutuhu syarat-syaratnya yang pertama Islam kalau non muslim ya masuk juga ono fungsi nih ya. Yang kedua tamyiz itu sudah balik bisa membedakan ini yang baik atau tidak cah cilik kaya sapa jenenge C orang masuk iki C tapi wis dilatih ya walakrum memiliki akal ODGJ enggak bisa orang dalam gangguan jiwa wa taharatu min kulli ma yujibul ghusla wa kaunuhu fi masjidin hendaklah suci dari sesuatu yang mewajibkan mandi junub ra ento junub malah ning masjid wah dosa gede dosane oke hendaklah dilakukan di masjid wala yustaratu shaumul mu'takifi dan tidak disyaratkan puasanya orang yang iktikaf jenengan ora poso-poso biasa dino biasa niku mboten napa-napa tapi biasanya lek ora pas bulan ngono iki ya darani wah iki darani duwe masalah akeh iki kok ning masjid terus ngoten niku. Rasane ra penak ngoten. Tapi kalau kita pas puasa ngeten iki kan memang permohonan taqarrub penak ngoten lho. Makanya banyak masjid-masjid ada masa-masa sekarang ini melakukan iktikaf 10 hari itu dengan program terus nanti sahur bersama niki termasuk. Wa in kana saumu afdal. Meskipun kalau umpamanya dengan puasa itu lebih utama malamnya kita itikaf di masjid dilanjutkan terus sampai berbuka sahur bersama walil mar'ati an ta'takifa bi idni zaujiha bagi perempuan kalau mau iktikaf itu hendaklah atas izin suaminya wa in manaha fa 'alaiha in antam tani'a maka jika suaminya itu melarang, udah kamu nggak usah itikaf di rumah saja menemani diriku, maka hendaklah wanita tersebut tidak melakukan iktikaf. Wa man nawa itikaf al asral awakhir min Ramadan fa ala alaihi ayadkhula mu'takifahu qabla ghurubi syamsi. Barang siapa yang ingin beriktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan, maka hendaklah ia masuk ke tempat iktikaf itu sebelum maksudnya apa? Terbenamnya matahari. Jadi aku niat iktikaf di sini. Jadi iktikafnya kalau yang dimasukkan di sini itu agak lama. Kalau dia berniat tadi kalau umpamanya hanya malam ya di dalam malam sajalah nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya berniat yang sungguh-sungguh ini masuknya itu sebelum matahari tenggelam, sebelum adzan maghrib itu sudah datang ke tempat masjid. Kemudian wayah rujuk ba'da ghurubi syamsi akhir yaumi minasyahri. Dan dia keluar ketika tenggelamnya matahari di
hari berikutnya lagi. Jadi agak lama nggih. Mau malam terus akhirnya sampai sesuk malih tenggelamnya sampai ngoten niku sehari semalam niku. Wastuhsina al-ba'du al-mabita lailatal fitri bil masjid. Orang-orang sebagian ulama menika napa menganggap sunnah untuk berdiam diri pada malam Idul Fitri di masjid. Jadi mulai maghrib niku semua teko ning masjid, ngantek meh subuh pokoke ning teko ning masjid manggon ning masjid kono niku termasuk sunnah. Nggih, nek awake dhewe ra kuat ngono kuwi. Wis tenan jelas maksudnya wis engko pengen aktivitasnya yang lain. Ya wis ra ngono dilut-dilut pokoke awake dhewe. Nek apa meneh niku Pak Takmir ditulisi ngono walaupun dilut engko bar salat semulih neh ngono wis sae tetepan entuk ganjarane itikaf nggih. Wal wudui ila sholatil idi lan berpagi-pagi sholat id. Nggih. Wa yubahu lahul khuruju li qadail hajah, mau dhewe menunaikan hajat walidan bil makulil masrub. Dia pengen butuh makanan, beli makanan, enggak apa-apa, memubahkan. Idza lam yakun lahu mayyatihi bihi. Jika dia itu tidak ada yang nolong, maksudnya ora enek anake utawa bojone sing gelem ngeteri mangam maman. Jadi kalau itikaf dulu itu kaya sekarang ya orang suluk gitu loh. Orang suluk sing 40 hari orang-orang torikoan itu. Jadi kalau sampai dikirim makman dhewe pokoke gur fokus ibadah marang Gusti Allah. Itu sudah dicontohkan Kanjeng Nabi saja ini. Lah enek ora enek ya dhewe metu dhewe, blonjo dhewe sik. Walil mutaqi yang suta sya'rahu hendaklah bersisir rambutnya, wa yahliku ra'sahu menggunting rambutnya, wa yuqlimu adhafirahu menggunting kuku-kukunya, wa yunadzifu badanahu membersihkan badannya, wa yalbasu ahsana siyab memakai pakaian yang paling bagus ya, wa yatatayyabu bitibi dan memakai wangi-wangian yang wangi. Jadi jenengan besok itikaf aja gur pakaiane sak-sake ngono wis mboten, paling sing pokoke sing paling bagus, sing paling bagus pakaian diwangi-wangi, dipakai mandi dulu, motongi rambut, kepala, rambut semuanya ya nggih niki. Terus wayabtul i'tikaful khuruja amdan li ghairi hajatin, batal iktikafnya ketika keluar dengan sengaja karena tidak ada hajat, moro-moro metu tanpa hajat itu menyebabkan batal iktikaf. Selanjutnya apa? Wariddatu anil Islam, murtad dari Islam. Wadhihabul aqli bijunun atau sukrin, atau akhirnya hilang akalnya sebab apa? Gila atau ini orang yang mendem ini. Wal haid, ada kedatang haid nifas, atau melakukan hubungan suami istri atau inzal ya. Wa idza batala al-i'tikaf istahabba lil mutafi qada'uhu wa qila yajibu alaihi dzalika. Jika batal i'tikafnya maka bagi orang yang i'tikaf tersebut hendaklah membayarnya di lain waktu. Niki jadi penting pengetahuan tentang i'tikaf niki mugi-mugi wonten manfaatipun lan kita nggih saged nglampahi walaupun pokoke ngoten niku tidak perlu waktu yang lama. Penting yang tempatnya adalah masjid, kita sudah ada fasilitasnya, juga ada fasilitas dari Allah, waktu yang istimewa daripada ini yakni adanya bulan Ramadan. Imam Ghazali ngendikan nek menawi posone diawali dina Kamis, Lailatul Qadar niku fa insyaallah pada malam yang ke-25. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.